Ya, kami persilahkan Bapak Ibu, kami awali dari penyampaian yang pertama dari Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk aspirasi PBPGSI akan kami mulai dengan judul menolak lupa. Menolak lupa ini artinya nanti aspirasi kami ini terkait dengan apa yang pernah disampaikan. Pertama, janji tim kampanye Bapak Prabowo Gibran. Nah, itu di situ pernah disebutkan di beberapa tempat. Itu sudah kami cantumkan linknya ya Bapak Ibu di position paper kami. Guru di seluruh Indonesia akan diberikan tambahan gaji sebesar 2 juta. Catat ini ya. Nah itu. Selama 13 bulan termasuk THR. Nah ini Bapak Ibu. Nah kemudian janji Bapak Presiden RI pada puncak HGN 2024. Ya. Yang pertama ada 2 janji ini terkait dengan guru-guru swasta atau guru-guru non ASN atau non PNS atau GBPNS. Yang pertama guru-guru swasta non ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Itu artinya naik 500.000 karena sebelumnya 1.500.000. Nah yang kedua, janji Bapak Prabowo akan meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN termasuk guru-guru swasta yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer. Mungkin bahasa Indonesia ini BLT kali ya, bantuan cash transfer. Yang besaran dan jumlah penerimaannya akan disampaikan pada tahun 2025. Nah kita sudah masuk 2025, bulan Februari, tapi kami belum mendengar itu. Nah baru kami masuk ke dalam aspirasinya ini terkait dengan kita menolak lupa dulu pada janji ya, karena janji kan biasanya berkaitan dengan lupa ya. Jadi kita tolak dulu lupanya itu. Nah aspirasi PBGSI itu ada 5 hal yang kami sampaikan. Pertama, in-passing, kebijakan in-passing atau penyetaraan. Nah, in-passing dan penyetaraan ini usulan kami untuk dibuka kembali. Yang mana, di kementerian mana? Di Kementerian Dikbud sebelumnya, sekarang Kemendikdasmen. Mengapa hanya Kemendikdasmen? Karena di Kementerian Agama sudah dibuka. Tahun kapan? 2023, tahun lalu. Nah itu, jadi mengapa kami usulkan ini? Karena supaya kebijakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Guru. Sebagaimana tadi Ibu Esti, Ibu Pimpinan menyebutkan pasal 16 ayat 2, TPG guru itu harus setara dengan gaji pokok guru PNS. Nah kenyataannya dengan tidak dibukanya kembali, maka guru-guru yang mendapatkan TPG tanpa in-passing itu hanya mendapatkan 1,5 juta rupiah. Nah ini tidak sesuai dengan undang-undang. Dan yang kedua, bantuan cash transfer. Nah ini bantuan cash transfer usulan kami ya, kebijakan bantuan cash transfer yang akan diwujudkan tahun 2025 ini yang disampaikan Pak Prabowo tadi ini, makanya besarannya akan ditentukan tahun ini. Nah kami mengusulkan sebagaimana yang dijanjikan tadi oleh tim sukses dari Pak Prabowo Gibran, yaitu kami usulkan sebesar 2 juta guru non sertifikasi, sebesar 2 juta rupiah gitu maksudnya, 2 juta rupiah untuk guru non sertifikasi, dan untuk guru yang sudah sertifikasi 1 juta rupiah saja tambahan, karena kita juga memahami, kita menyadari sebagai guru yang sudah sertifikasi, sudah mendapatkan gaji pokok sesuai dengan gaji pokok negeri atau setidaknya 1,5 juta. Maka tambahan 1 juta itu sudah kami anggap baik lah ya. Nah ini kapan? Mulai tahun 2025. Ya, guru swasta di sekolah maupun di madrasah. Ya. Jadi bantuan cash transfer ini kami usulkan tidak hanya di Kemendikdasmen tapi juga guru-guru madrasah. Nah yang ketiga, pengangkatan guru swasta sebagai ASN P3K kebijakannya ini. Ya. Nah kami berharap mengusulkan adanya afirmasi pengangkatan otomatis guru swasta yang berusia 50 tahun minimum. Ya, sudah sertifikasi dan in-passing sebagai ASN P3K. Ini kapan? Mulai tahun 2005 atau 2026.
Yang keempat, penghargaan guru purna bakti. Kami berharap guru-guru swasta ini juga adalah guru-guru yang mengajarkan, mencerdaskan anak-anak bangsa, bukan anak-anak swasta ya, tapi anak-anak bangsa. Oleh karena itu, berikanlah penghargaan dalam bentuk penghargaan dana apresiasi ya dalam pengabdiannya dan sertifikat penghargaan pengabdiannya. Kapan? Mulai tahun 2025 ini. Nah, terakhir kami mengusulkan yang juga pernah menjadi komitmen dari Komisi 10, kalau tidak salah kami pernah mendengar pernyataan ini ya dari anggota, bahwa anggaran 20% APBN pendidikan itu sebaiknya dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan. Nah, aspirasi pertama, jadi kami uraikan ini Bu ya, mohon uraiannya agak sedikit, kami percepat juga. Buka kembali in-passing penyetaraan, apa alasannya? Nah ini aturannya Ibu Bapak. Jadi in-passing ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 14 2005 pasal 16 ayat 2 ya. Jadi dengan adanya pasal 16 ayat 2 itulah maka guru-guru non ASN, non PNS, GB PNS itu di-in-passing, disetarakan. Agar apa? Agar TPG-nya itu tunjangan profesi gurunya setara dengan gaji pokok guru-guru PNS. Itu. Kami kecewa dan sedikit marah gitu. Kenapa? Muncul surat edaran Dirjen GTK Kemendikbud nomor berapa 5229 dan seterusnya, isinya kesetaraan ditutup permanen. Mulai kapan? 30 Juli 2019. Selanjutnya akan menggunakan ketentuan baru. Jadi ditutup itu, tidak ada lagi gapok guru. Nah, kita tunggu-tunggu apa ketentuan baru ini. Ternyata keluarlah Persesjen, Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud dari tahun 2020 sampai tahun kemarin 2024. Apa isinya? Intinya TPG guru besarannya ada 2 kelompok. Nah, ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang yang berdasarkan SK in-passing, yang sudah di-in-passing. Besarannya berapa? Disesuaikan dengan daftar gapok guru PNS. Nah ini Ibu Bapak sekalian. Yang kedua, kelompok kedua adalah yang non-in-passing. Besarannya hanya satu, pengertian hanya ini dikaitkan dengan yang pertama ya. Meskipun alhamdulillah ada pendapatan tambahan ya Pak Habib ya. Tapi 1,5 juta saja. Sampai kapan? Sampai sekarang gitu ya. Itu yang nanti dijanjikan oleh Pak Presiden akan ditambah 500.000 mulai tahun ini. Ini apa-apa fakta-fakta yang ada di seputar kebijakan in-passing penyetaraan. Pertama faktanya, in-passing adalah hak karena amanat undang-undang. Tidak boleh tidak kita hapuskan, itu hak guru swasta sesuai dengan amanat. Yang kedua faktanya, in-passing ini menambah kesejahteraan signifikan bagi guru swasta. Ya, dari 300.000, 500.000 yang sudah dapat menjadi guru tetap, di in-passing, TPG lalu di in-passing, dia naik tambahan 2 juta lebih sampai 3 juta. Nah ini itu kan luar biasa. Jadi dengan in-passing ini kesejahteraan guru terangkat. Fakta yang ketiga, penghentian in-passing tahun 2019 tadi ya, itu kami nilai ini merupakan fakta, itu merupakan penghilangan hak guru. Yang kedua, tidak sejalan dengan Undang-Undang 14 2005. Apakah dibiarkan begitu saja? Selama ini Komisi 10 DPR ya dari 2019 maksud saya ya. Nah yang sekarang jangan gitu loh maksud saya gitu kan, maksud kami begitu. Dari 2019 dibiarkan itu terjadi kebijakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang 14 2005 pasal 16 ayat 2 itu Ibu pimpinan dan ibu-ibu bapak ibu pimpinan anggota. Yang ketiga, jelas-jelas dengan 2 kelompok itu terjadi diskriminatif. Ini jelas tidak sesuai dengan tidak konstitusi. Tidak sesuai juga dengan perundang-undangan dan tidak adil. Ini dirasakan. Apakah merasa adil teman-teman dengan seperti itu? Tidak itu. Nah, ini suara rakyat nih Bu. Nah, ini saya. Nah, oleh karena itu, buka kembali in-passing penyetaraan guru swasta. Ya, mulai kapan? Nah ini aspirasi kami yang terakhir tentang ini. Semua guru mulai tahun 2005 ini. Jadi semua guru yang berhak memperoleh tunjangan profesi guru dari mulai tahun 2005 ini sampai sebelumnya tarik 2019 yang dihentikan itu
itu harus mengikuti in-passing, wajib mengikuti in-passing atau penyetaraan, berhak untuk mengikuti itu. Yang kedua, semua guru yang memperoleh SK in-passing tahun 2005 ini, jika usulan kami disetujui, itu berhak untuk memperoleh TPG dengan besaran sesuai dengan undang-undang, yaitu setara gaji pokok. Harusnya sih menjadi utang itu ya Pak, tahun-tahun sebelumnya itu diambil, tapi tidak, kita coba maklum gitu ya. Oke, mulai tahun 2005 ini di in-passing, lalu semuanya mendapatkan tunjangan profesi guru sebesar 1 kali gaji pokok guru. Terhitung kapan? Mulai bulan Januari. Jadi yang di in-passing Maret misalkan, tetap dihitung mulai Januari. Karena saya kira cukup banyak. Datanya berapa? Itu kita sama-sama cari Kemendikbud. Itu aspirasi pertama. Jadi aspirasi pertama ini kami tekankan kembali, mohon bantuan Ibu Bapak yang ada di komisi ini sebagai pengawas, bahwa di depan kita ternyata ada kebijakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas, yaitu pasal 16 ayat 2. Oleh karena itu, supaya sesuai, mohon didorong supaya dibuka kembali in-passing ini. Kemudian aspirasi yang kedua, bantuan cash transfer untuk guru swasta. PGSI mendukung rencana Bapak Presiden memberikan bantuan cash transfer kepada guru-guru yang belum sertifikasi, ya, yang katanya nanti besaran dan jumlahnya akan di penerimanya juga akan disampaikan pada tahun ini 2025. Tetapi faktanya memang guru-guru swasta, baik yang belum menerima, lebih-lebih itu yang belum menerima, dan termasuk yang sudah terima, itu rata-rata masih di bawah kebutuhan hidup layak, ya. Kebanyakan guru-guru swasta itu kan hanya menerima gaji dari yayasan 300, 500, 1 juta. Kalau ditambah dengan TPG-nya, itu dari sisi undang-undang juga sebenarnya yang menyatakan bahwa hak guru itu mendapatkan kebutuhan hidup di atas rata-rata, di atas minimum, itu belum tercapai, ya. Jadi untuk pengembangan profesinya saja, ya, apalagi termasuk untuk pemenuhan kebutuhan sosial keluarganya, ya. Misalkan paling sederhana, misalkan keperluan yang sifatnya tersier lah, ya. Nah, oleh karena itu PGSI berharap sekali jika besaran bantuan cash transfer diberikan sesuai dengan janji kampanye tim sukses Bapak Prabowo Gibran, yaitu tadi saya ulangi lagi, untuk guru-guru yang belum sertifikasi diberikan 2 juta rupiah. Nah, untuk guru-guru yang sudah sertifikasi diberikan tambahan, ya, cash transfer itu 1 juta rupiah. Nah, aspirasi yang ketiga adalah afirmasi pengangkatan otomatis guru swasta, ya. Nah, kami tidak berlebihan lah. Kami hanya meminta guru-guru yang sudah mengabdi belasan puluhan tahun lah, yang usianya sekarang sudah 50 tahun, sudah sertifikasi, sudah in-passing. Ya, ini sertifikasi in-passing itu adalah seleksi sebenarnya, seleksi negara. Pengakuan beliau itu adalah profesional. Nah, itu. Jadi kita berharap begitu, dengan seleksi, sertifikasi dan in-passing, guru-guru ini sebenarnya sudah berhak secara otomatis diangkat sebagai ASN meskipun berstatus P3K saja, dan ditempatkan di sekolah asalnya. Nah, ini kan Pak Menteri sekarang sudah membuat kebijakan ya Pak ya. Iya toh, bahwa guru-guru swasta sekarang boleh yang diangkat P3K untuk ngajar di sekolah asalnya. Nah, aspirasi yang keempat adalah penghargaan pemerintah terhadap guru swasta yang memasuki masa purna bakti. Ini aspirasi guru-guru swasta itu. Begitu ya Ibu Bapak ya, teman-teman di daerah, isinya seperti itu. Tolong yang pensiun 60 tahun, ya, yang PNS saja. Nih kami di Jakarta, Bu, saya lulus, saya pensiunan dari SMU Negeri Unggulan Ahmad Tamrin di Jakarta. Saya nih, ya, terakhir saya pensiun di sana, Jakarta Timur. Berapa di Jakarta? 18 juta penghasilan saya, Ibu. Tapi begitu pensiun 3.700.000. Nah, 18 juta dari mana itu Pak ya? Gaji saya dengan 35 tahun itu sekitar 5 juta terakhir, ya, 5 juta. Tunjangan profesi gaji pokoknya berarti sama 4 sampai 5 juta, udah 10 juta. Nah, ditambah dengan tunjangan kinerja daerah itu. Sehingga ya sekitar itu 18 juta saya dapat. Tapi begitu pensiun 3,7 juta. Nah, alhamdulillah masih ada Pak. Tapi teman-teman guru swasta
lebih-lebih tidak ada sama sekali. Paling yayasan hanya mengucapkan, memberikan pesangon sedikit, ya, dan ucapan terima kasih. Itu juga sudah alhamdulillah, terima kasih ada ya. Tapi kita berharap bisa hidupnya ada modal lah untuk ini. Nah itulah kita berharap Pak pemerintah ini memberikan itu. Dan terakhir Ibu Bapak sekalian, APBN pendidikan aspirasi terakhir yang kelima, ini kami sadar betul usulan-usulan kami ini kalau nggak ada usulan yang kelima ini repot juga ini ya, nggak ada uangnya gitu misalkan. Ya toh, oleh karena itu kami usulkan dan kami yakin seyakin-yakinnya 722 juta itu anggaran yang memungkinkan bahwa APBN pendidikan agar diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Pendidikan. Saya kira ini sejalan juga dengan semangat teman-teman Komisi 10 ya, tidak disalurkan kepada kementerian dan lembaga lain gitu loh, agar jelas akuntabilitasnya 20%. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ini menjadi bahan yang diperhatikan oleh Komisi 10 Dewan PR untuk diperjuangkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.